Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang bahan pembuat benda pada tema ketiga subtema 1 kelas 3. Disimak ya. Bahan pembentuk benda. Hari ini kita akan belajar 3 macam bahan pembentuk benda. Yang pertama ada kayu, kertas, dan yang terakhir plastik. Ke-1, bahan kayu. Yang pertama kita akan membahas tentang benda yang berbahan kayu. Banyak di kehidupan kita sehari-hari kita menemukan benda-benda yang berbahan kayu. Contohnya ada meja, ada kursi, ada pensil, ada patung, dan lain-lain. Lalu yang kedua, kelebihan dari bahan kayu. Kelebihan atau keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Yang ketiga, kekurangan bahan kayu. Kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api, sehingga mudah terbakar dan ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap dan serangga lainnya. Proses pembuatan benda dari kayu itu sendiri yaitu yang pertama, batang pohon ditebang menjadi kayu gelondongan atau log. Kemudian, log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Setelah itu, log dipotong-potong sesuai keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga, maka kayu perlu dikeringkan. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Yang kedua, bahan kertas. Benda berbahan kertas. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan, contoh lain tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Kelebihan dan kekurangan bahan kertas. Kelebihan benda yang terbuat dari kertas yaitu lebih ringan daripada benda yang terbuat dari bahan lainnya. Kekurangan benda yang terbuat dari kertas yaitu mudah terbakar, mudah robek, dan tidak tahan air. Proses pembuatan benda dari kertas itu sendiri yaitu pertama-tama kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan air habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terikat. Kemudian, serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Yang ketiga, bahan plastik. Banyak benda terbuat dari bahan plastik. Kita juga dapat menemukan benda-benda yang berbahan plastik dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, ember, gayung, sendok sayur, kantong kemasan, dan botol air minum yang juga terbuat dari plastik. Kelebihan benda berbahan plastik yaitu 1. Murah dan tahan lama. Yang kedua, bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Yang ketiga, plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Plastik memberikan banyak manfaat, akan tetapi plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar 10 bahkan ratusan tahun. Kamu dapat membayangkan apabila membuang kantung plastik sekarang, kantong plastik akan terurai 10-20 tahun yang akan datang. Oleh karena itu, solusi untuk mengurangi sampah plastik dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara tersebut yaitu, yang pertama ada reduce, mengurangi, yang kedua reuse, menggunakan kembali, yang ketiga recycle, mendaur ulang.
Di samping ini adalah logo dari Reduce, Reuse, dan Recycle. Reduce adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya, ketika berbelanja sebaiknya membawa tas belanja sendiri, sehingga tidak perlu menggunakan kantung plastik. Selanjutnya, reuse. Reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya, sampah kemasan botol minuman digunakan untuk membuat pot bunga. Yang ketiga, recycle. Recycle adalah daur ulang sampah plastik. Biasanya dilakukan di pabrik. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Oleh karena itu, gunakan plastik dengan bijak agar bumi selamat. Berikut ini adalah tugas home learning yang harus kalian kerjakan di rumah dari 1 sampai 5. Dan ini ada kuis, sebutkan contoh benda-benda yang terbuat dari kayu, plastik, dan kertas. Jika kalian tahu jawabannya, kalian bisa tulis di komentar bawah dengan menulis nama, kelas, sekolah, dan jawabannya. Cukup sekian video pembelajaran kali ini, semoga kalian mengerti dan bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.